Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh dan para penonton YouTube channel Al-Mukhlisin Baraya rahimakumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kekeliruan seputar Ramadan. Kita ini sudah mau masuk Ramadan, termasuk ya sebelum Ramadan, ya bahkan sesudah Ramadan. Tapi tergantung waktu. Ya, saya sampaikan di sini kekeliruan, ya tidak menyalahkan, tapi ini berdasarkan beberapa hadis ya dan petunjuk Al-Quran. Jadi pertama kita lihat tidak peduli ya atau cuek dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan mau datang tidak datang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah tamu agung kita. Ya, ibarat tamu agung tentu kita harus persiapkan diri dengan baik supaya selama bersama dengan tamu agung kita bisa optimal dan kita bisa mengambil manfaat dan keutamaan yang begitu banyak dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datangnya hanya setahun sekali. Tapi alhamdulillah cukup lama kebersamaan kita dengan Ramadan, yaitu sebulan penuh. Sebulan penuh. Biasa kita mengungkapkan kata marhaban ya Ramadan. Artinya ya kita menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, sukacita, ya, dan memang mengharapkan kedatangannya. Dari kata tarhib, ya, rogibah. Nah, cuma bedanya kalau rogibaan dalam bahasa Arab itu tidak suka, harusnya rogibah fi itu suka di dalam menyambut, memang dia menunggu. Maka ada doa yang bagus kita lantunkan walaupun hadisnya lemah, tapi boleh kita amalkan. Yang namanya doa itu dalam bahasa kita saja boleh, apatah lagi ada hadisnya. Sebab buat jadi hadis yang sahih itu berat, ya, berat persyaratannya. Ya. Ini kita masih bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya, wabalikna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ya kepada Ramadan, sampai ketemu Ramadan. Dan ini ya kita juga belum bisa menjamin umur kita. Ya, berapa hari ini masih ya kurang lebih 5 hari insyaallah. Atau 4 hari ini kita Selasa, insyaallah Sabtu, malam Sabtu kita sudah masuk Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ya. Kemudian kekeliruan yang lain adalah mengkhususkan ziarah ziarah kubur sebelum Ramadan. Ziarah kubur dianjurkan, tapi kapan saja, tidak harus sebelum Ramadan. Ya, kapan saja. Ya, dan maksud daripada ziarah kubur itu adalah ya untuk mengingat kematian
Ya, wa kafa bil mauti nazira. Ya. Dan juga untuk mendoakan, ya kalau ziarah ke kuburnya lebih kita membersihkan kuburnya karena apa ya, merapikan. Ya. Kalau mendoakan yang sudah meninggal tidak harus ke kubur, tidak harus. Setelah sholat, setelah apa kita doa, ya doa kepada yang sudah meninggal. Ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan, ya. Tapi boleh kalau mau ada sempat, ya yang mengkhususkannya yang tidak tepat. Nah, kemudian mendahului puasa dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan justru dia puasa. Sebelum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Yang ada ya kita perbanyak puasa, bahkan mulai bulan Rajab termasuk bulan haram yang diagungkan, ya kita perbanyak ibadah. Kemudian bulan Sya'ban ini terutama karena bulan Sya'ban ini kata istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu bulan di mana Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnahnya selain di bulan Sya'ban. Jadi perbanyak, ini masih ada kesempatan. Bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya ini hari Selasa masih bisa puasa insyaallah Kamis. Iya, karena Jumat kita boleh tidak puasa. Yang tidak tepat atau kurang itu, tapi hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Misalnya puasa hari Kamis, Jumat itu sudah masuk Ramadan, kan? Ya, padahal hadisnya ini sahih, ya. Kalau nggak salah riwayat Bukhari Muslim, ya, itu disuruh kita supaya jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Nah, adapun yang masalah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dikatakan ya kita puasa pertengahan Sya'ban. Setelah hadis dari Abu Hurairah itu, setelah pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Nah, ini hadisnya lemah, bahkan mungkar. Jadi bagaimana bisa banyak puasa sunnatnya di bulan Sya'ban kalau setelah pertengahan Sya'ban sudah tidak bisa puasa? Ya, ini tidak tepat, keliru. Yang benar, yang dilarang, ya itu pun hukumnya makruh, tidak sampai haram, itu janganlah mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini. Kemudian menyambut Ramadan dengan sesaji kepada leluhur, ya, atau dengan nyanyian, musik serta petasan, ada juga kadang gitu. Itu tidak ada syariatnya itu, ya. Apalagi yang sesaji ini lebih-lebih, ya bisa menjurus kepada kesyirikan, ya, syirik asghar atau syirik khafi yang tersembunyi, ya. Yang dalam hadis dikatakan itu ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Ini syirik yang kecil, yang tersembunyi, yang sulit terdeteksi. Maka jangan sampai ada di situ, ya. Nah, kemudian ada juga yang meniatkan puasanya hanya 3 hari. Kenapa bisa? Awal, tengah, dan akhir. Katanya 3 hari ini kan dikali lipat gandakan 10 hari. Satu kan 3 hari jadi kali 10 jadi 30 hari. Sudah cukup. Ini salah, tidak tepat. Memang ada hadis yang menyatakan Ramadan itu awaluhu rahmah, ya, wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu ifkum minan nar, ya, dan akhirnya itu pembebasan dari neraka. Tapi maksudnya itu 10 awal Ramadan awalnya, kemudian 10 pertengahan Ramadan dan 10 akhir Ramadan, dan itu berakumulasi, tidak terputus. Artinya apa yang kita dapatkan dari awal Ramadan berlanjut, jadi sampai sebulan penuh,
ya di sebulan penuh. Jadi ya jangan juga ya, jadi boleh kita niatnya puasa sebulan penuh, tapi ya jangan menentukan berapa hari, mau 29 hari, 30. Ya jangan, sebaiknya nanti lihat sampai akhir Ramadan. Dan sebaiknya niat puasa Ramadan itu setiap malam. Ya, ada hadisnya setiap malam. Ya, sebaiknya. Ya, dan saya kira kalau kita suasana Ramadan dan memang kita tahu bahwa Ramadan besok masih Ramadan, kita ada niat puasa, itu sudah niat. Yang namanya niat itu bahasa hati, ya. Bahasa hati tidak harus diucapkan, tapi ada kesadaran, ya. Nah, kemudian hanya beribadah pada bulan Ramadan dan setelah itu meninggalkannya. Bagaimana? Dia tidak istiqomah. Ya. Dia kalau Ramadan alhamdulillah rajin sholat 5 waktu berjamaah. Tapi selesai Ramadan tidak. Hilang. Apa karena dalam bahasa Makassar dibilang lapas mi. Lepas mi. Oh, lapas. Yang enggak tahu lapas apanya. Lepas puasanya oke, tapi takwanya jangan lepas. Ya jangan lepas. Ya sholat berjamaahnya, baca Qur'annya juga tetap, ya. Tetap, jangan cuma Ramadan. Iya. Kita sholat lail juga begitu, usahakan tetap. Nah, inilah orang yang berhasil keluar dari Ramadan dengan membawa hakikat takwa, ya. Takwa haqqa tuqatih. Kemudian ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya, bagaimana hukumnya, macam-macam puasa. Ya, puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnat, ya, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Ada yang haram. Ya, ini saya kira kita tahu insyaallah. Yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, ya. Kemudian sunat, ya, banyak sekali, ya, puasa sunat. Kemudian yang makruh, di hari Syak itu makruh hukumnya. Bahkan ada yang haram, ya, di hari-hari tasyrik, misalnya hari Idain, 2 hari raya itu haram puasa, tidak boleh. Ya. Nah, yang perlu juga kita tingkatkan tingkatan puasa kita. Jangan puasa awam. Puasa awam itu bagaimana? Puasa yang hanya dia meninggalkan makan, minum, dan hubungan intim suami istri yang membatalkan puasa. Tapi setelah itu yang lainnya dia tidak puasa. Dia tidak puasakan matanya dari melihat hal-hal yang porno, dari kata-kata yang cabul, yang yang kata-kata kotor, dusta dan lain sebagainya, telinganya, ya, tangannya, ya, kakinya, ya, tidak terjaga. Nah, itu belum puasa yang khawas, yang khusus. Nah, kemudian ada puasa yang lebih. Nah, ini biasanya Pak Haji Sadidi ini. Puasa lebih bagaimana? Dia puasa hatinya juga itu, kalbunya itu sudah terkendali. Kita harapkan begitu semua. Jadi tidak ada kedengkian, hasad, iri hati, kesombongan. Itu puasa yang luar biasa yang harusnya kita mampu raih dari puasa-puasa Ramadan yang telah kita kerjakan. Ya, yang telah kita kerjakan. Saya ini puasa Ramadan mulai tahun 1982. Setelah saya kembali ke Islam tahun 1982, saya istilahnya kembali karena semua bayi itu lahir dalam keadaan Islam, suci, fitrah. Tapi waktu tahun pertama saya belum puasa. Saya perbaiki dulu sholat saya. Karena sholat ini 5 waktu, susah juga, apalagi subuhnya masih kadang terlambat, apalagi mau puasa ya. Dan itu sebelum subuh harus bangun makan sahur, dan sahurnya juga saya sendiri, harus masak sendiri.
Yang paling mudah saya masak itu Indomie telur. Indomie telur. Kalau ada nasi sayur yang sisa dari malam itu, ya itu ditambahkan. Kalau tidak hanya itu, puasa. Ya apa kalau puasa. Nah, jadi saya puasanya mulai tahun kedua setelah mu'allaf. Ya, setelah mu'allaf. Nah, dan ini alhamdulillah ternyata sama dengan syariat puasa. Syariat puasa atau Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ya. Jadi sholat dulu waktu di Mekah mulai itu ya sholatnya diperbaiki. Ya. Nah, saya waktu puasa itu saya mulai sahur, tidak makan ya. Subuh sampai mulai subuh. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam. Kalau orang Arab dulu dia bawa benang itu betul-betul keluar untuk membedakan tanpa cahaya lampu pelita atau obor ya. Dia lihat kalau sudah bisa bedakan benang putih dengan benang hitam, dia tidak sahur lagi. Jadi makan minum sampai jelas itu. Sebenarnya itu adalah waktu fajar, minal fajar. Tapi fajarnya fajar sodik, bukan fajar kazib. Karena fajar itu ada dua. Fajar kazib itu yang dusta, belum betul-betul fajar. Bagaimana menentukan itu? Kalau kita lihat di ufuk, itu cahayanya kemerahan vertikal. Yang di tempat matahari itu terbit. Kalau dia fajar sodik, itu fajarnya cahaya kemerahannya syafaq itu sudah merata. Ya, horizontal sudah. Itulah waktu subuh minal fajar. Jadi kita boleh makan minum sampai subuh. Sampai subuh. Bagaimana dengan jadwal imsakiyah? Adakah imsakiyah? Dan itu kelihatannya di Indonesia saja ada jadwal imsakiyah 10 menit sebelum subuh. Itu sebenarnya bukan menahan, bukan mulai puasa. Sebaiknya berhenti, sebaiknya saja. Seandainya kita terlambat bangun, ya bangun, jangan bilang imsak, boleh makan silakan. Lumayan bisa makan makan basah, makan apalah bubur kacang hijau pisang, kurma, minum ya. Silakan. Ya. Yang penting belum azan subuh, belum masuk waktu subuh ya. Itu silakan. Jadi imsak itu hanya kehati-hatian dan persiapan kita. Karena mungkin setelah kita kita selesai makan, kita mungkin mau buang air. Kita mau sikat gigi, ya, sikat gigi. Kita mau berwudu, kita mau menuju masjid. Jadi sebaiknya 10 menit sebelumnya itu sudah berhenti, sebaiknya saja. Kalau masih mau minum tidak masalah. Ya, itu silakan ya. Jadi itu. Jadi imsak menahan itu di situ. Dan memang sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sunnahnya sahur ya, sunnah Nabi SAW diakhirkan. Nah, yang namanya waktu sahur itu waktu yang menjelang subuh, bukan tengah malam. Misalnya kita makan jam 3, itu bukan waktu sahur, belum. Ya, jadi 3:30 lah atau jam 4. Kalau saya biasa jam 4, kurang lebih setengah jam sebelum subuh itu cukup. Dan usahakan namanya mengakhirkan sampai akhir itu 10 menit atau 5 menit sebelum subuh lah ya, tergantung waktu kita mau kemana. Kalau saya ceramahnya agak jauh ya, saya 15 menit sudah siap-siap jalan. Nah, itu. Tapi makan akhirkan ya. Kemudian ya summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Jadi puasanya mulai dari fajar itu, subuh sampai malam. Nah, yang dimaksud dengan malam adalah waktu maghrib, saat terbenam matahari. Saya kurang tahu kalau Syiah ya. Syiah itu kayaknya dia Isya baru anggap malam.
habis Isya. Dan memang sholatnya di situ dia gabung antara maghrib Isya. Setelah ya jam Isyanya itu kita zuhur asar digabung juga waktunya langsung bisa. Nah, sumatimus syama ilalain. Nah, jadi saya itu waktu langsung kemudian buka puasa. Setelah buka puasa, ya makan apa? Kan siap-siap pergi tarwih. Salat Isya dulu, baru tarwih ya berjamaah. Pulang salat tarwih, saya tidak makan minum lagi. Kenapa bisa? Karena saya pikir hanya 2 kali makan ketika puasa. Setelah kurang lebih 3 waktu mualaf dulu ya. Ya 40 lebih tahun, 40 berapa tahun ya? Kalau tahun 83. Ya 42 tahun deh yang lalu. Ya 42 tahun yang lalu. Nah, saya tidak makan minum, tapi setelah lihat, kenapa ada teman-teman yang muslim ini kok makan minum lagi? Ternyata boleh sih makan minum setelah Isya. Malamnya puasanya yang pagi. Jadi saya 2 kali puasa. Habis Isya dengan habis subuh. Makanya ada ayat dalam Al-Quran juga Allah berfirman, uhilla lakum lailatas syiyama rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ya lailatas syiyam, pada malam puasa itu rafathu ila nisaikum, berhubungan bercampur ya dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi suami istri itu saling memakai. Ibarat pakaian saling melindungi, saling menghangatkan, ya, saling menjaga, menutup aurat, aib. Itu namanya suami istri. Nah, jadi kenapa ada dikatakan uhillah? Karena orang Arab ketika itu menyangka bahwa malam Ramadan, malam puasa itu tetap tidak boleh berhubungan suami istri. Ya, termasuk saya itu ya menganggap tidak boleh, termasuk tidak boleh makan minum setelah buka ya. Ternyata boleh, dihalalkan. Alhamdulillah. Kalau 1 bulan penuh barangkali orang banyak yang tidak tahan ya. Apalagi pengantin baru. Kita lihat biasa orang menikah sebelum Ramadan. Ini ujian keimanan yang luar biasa, tapi bagus. Karena dia awali dengan membina rumah tangga dari Ramadan. Ya, cuma harus manage waktu dengan baik. Waktunya gimana ya? Itu. Nah, kita lihat sedikit lagi ya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Alhamdulillah. Tapi jangan pura-pura lupa. Pura-pura. Tidak boleh. Itu namanya sengaja karena tahu. Terus memasukkan dengan sengaja ya benda ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka. Memasukkan apa ya? Termasuk kemarin kita sempat berdiskusi bagaimana dengan merokok. Itu memasukkan ke dalam itu juga batal. Tidak harus makanan. Ya, ini. Kenapa? Karena yang namanya merokok itu biasa, perokok itu dia lebih suka tidak makan daripada tidak merokok. Rasanya kenyang. Rasa kenyang kayaknya ya, itu ini kita sudah sampaikan, kalau puasa saja tidak puasa saja itu sebenarnya merokok itu sudah dilarang ya. Minimal hukumnya makruh, bahkan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan itu haram. Jadi mari kita tinggalkan dan jadikan momen Ramadan ini ya bagi perokok, mari kita jadikan supaya kita bisa berhenti betul-betul dari merokok itu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir dengan merokok itu kan kayak buang-buang ini ya. Uang, membakar uang ya.
ya adalah temannya syaitan, ya bakar uang. Dan apa ya, ada kenapa Majelis Ulama Indonesia menyatakan itu haram? Ini berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan jangan kalian menjerumuskan ya diri-diri kalian biaidikum, dengan tangan kalian sendiri, perbuatan kalian dengan merokok misalnya, ilat tahluka, kepada kebinasaan. Ya, jangan ya. Nah, kemudian muntah dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya mabuk. Karena maaf. Muntah karena misalnya dia mabuk dalam perjalanan naik kendaraan, terus muntah, tidak masalah, tidak membatalkan. Yang salah sengaja muntah, menusukkan jari ini sampai muntah, itu batal. Ya, kalau tidak apa. Silakan kumur-kumur saya, buang airnya, bersihkan di mulut. Kemudian keluar haid dan nifas. Ya, haid tentu ini perempuan ya, tidak ada laki-laki yang haid dan nifas setelah melahirkan itu ya batal ya, bahkan ya haram untuk puasa, tentu ini termasuk. Kemudian gila, SPG, sintim pongorok gila. Ada orang gila tiba-tiba jadi gila saking stresnya, ada masalahnya banyak, terus dia pikirkan, tidak tawakal pada Allah sampai gila. Ini batal puasanya. Dan memang orang gila itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ya. Nah, jadi dihitung amalnya sampai saat dia sebelum gila itu. Ya, dan mudah-mudahan sembuh ya, sambil didoakan di apa. Sebenarnya kalau dalam bahasa ya Al-Qur'an, dalam istilah Islam, tidak ada kamus stres ya bagi orang yang beriman. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu sudah bertekad, komitmen, berbuat, ya berusaha, maka tawakal, bersandar kepada Allah. Jangan merasa harus kehendak saya, apa yang saya lakukan itu harus ya apa berhasil ya. Tapi Allah lebih menilai kepada usaha kita. Sudah tawakal. Iya, kembalikan kepada Allah. Kemudian yang membuat batal adalah murtad, keluar dari Islam. Maka syarat memang puasa itu kan adalah muslim. Bagaimana kalau ada orang non muslim puasa? Puasanya dia dapatkan manfaatnya di dunia, tapi secara syariat di akhirat dia tidak dapatkan pahalanya. Tidak dapatkan ya, tidak ada. Ya, jadi harus muslim. Ya. Jadi syarat muslim. Kemudian ya mukallaf ya. Ya, dia sudah dewasa, balik. Ya, kalau anak-anak itu latihan buat anak-anak kita, ya usahakan, ya insya Allah jadi pahala juga buat orang tuanya. Jadi anak kita mari kita latih, ya. Kemudian keluar mani dengan sengaja, ya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidur tiba-tiba keluar ada, itu tidak batal. Tapi jangan sengaja. Yang sengaja ini batal ya. Ya insya Allah tidak sengaja itu insya Allah tidak batal. Saya kira ini karena waktu barangkali kita dibatasi oleh YouTube, sebaiknya ya 15 menit 20 menit. Sekian, mudah-mudahan dengan kita memahami kekeliruan seputar Ramadan, kita bisa terjaga dari hal tersebut, dan ibadah Ramadan kita ya itu akan makin baik, makin meningkat ya kualitasnya ya, dan bisa meraih hakikat takwa. Wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.